Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Versi Sari Fitri dengan NIM 2030111149. Itu saya berasal dari kelompok 11. Di sini saya akan menyajikan atau mempresentasikan materi mengenai klasifikasi hadis ditinjau dari segi kualitasnya, yaitu ada hadis sahih dan hadis hasan. Berikut penjelasan dari materinya. Silahkan simak sampai selesai. Nah, di sini yang saya akan bahas yaitu yang pertama pengertian hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama itu pengertian hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa berarti sehat, selamat, sah dan sempurna. Ulama biasa menyebut kata sahih sebagai lawan dari kata sakim yang berarti sakit. Makna hadis sahih secara bahasa adalah hadis yang sehat, selamat, benar, sah, sempurna, dan tidak sakit. Sedangkan menurut istilah hadis hadis sahih yaitu hadis yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanadnya, tidak berilat atau cacat, dan tidak saz atau janggal. Nah, sebagaimana pengertian menurut pendidikan agama Islam, Al-Quran dan hadis, yaitu hadis sahih dianggap sebagai hadis yang kuat karena memiliki aspek-aspek sanad serta rawinya jelas dan terpercaya, dan merupakan hadis sahih ini merupakan hadis yang memiliki kedudukan yang paling tinggi menurut keterangan dalam pendidikan Al-Quran hadis. Dan hadis sahih pada umumnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, pengertian dari hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Sedangkan Imam Tirmizi mengartikan hadis hasan sebagai tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta pada matannya, tidak ada kejanggalan saz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula pada jalan lain. Yang selanjutnya yaitu bagian B, mengenai syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama, syarat-syarat dari hadis sahih. Menurut ta'rif muhaddisin, dapat dipahami bahwa suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah memenuhi 5 persyaratan. Yang pertama, sanadnya itu bersambung. Yang dimaksud sanad bersambung itu adalah tiap-tiap riwayatan dalam sanad hadis menerima periwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis tersebut. Yang kedua, periwayatan bersifat adil. Adil di sini adalah periwayat seorang muslim yang baligh, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketiga itu periwayatan bersifat dhabit. Dhabit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa saja yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Yang keempat, tidak janggal atau saz, adalah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Yang kelima, terhindar dari ilat, yaitu cacat, adalah hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kelihatannya samar-samar. Selanjutnya, syarat-syarat dari hadis hasan. Yang pertama itu sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya dhabit, artinya perawinya tersebut mendengarkan hadis dengan seksama dan mampu memahaminya hingga disampaikan kepada orang lain. Perawi tersebut juga merupakan orang yang kuat hafalannya. Yang ketiga, sanad-sanadnya tersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau saz. Yang kelima, tidak mengandung ilat atau cacat, sebagaimana hadis-hadis sahih sebelumnya. Macam-macam dari hadis sahih dan hadis hasan.
Yang pertama dari hadis sahih terlebih dahulu. Para ulama ahli hadis membagi hadis-hadis menjadi dua macam. Yang pertama yaitu hadis sahih bizatih. Ialah hadis sahih dengan sendirinya. Artinya hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas. Atau hadis sahih adalah hadis yang melengkapi setinggi-tingginya sifat yang mengharuskan kita menerimanya. Dengan demikian, penyebutan hadis sahih lidzatih dalam pemakaiannya sehari-hari pada dasarnya cukup memakai sebutan dengan hadis sahih. Adapun contoh-contoh dari hadis lidzatih ini yaitu yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dasar pokok Islam itu ada 5 perkara, yaitu mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan mengaku bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu pembagian hadis sahih yang kedua, hadis sahih li ghairih. Yang dimaksud dengan hadis li ghairih adalah hadis yang kesahihannya dibentuk adanya keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedhobitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk kategori sebagai hadis sahih. Contoh hadis sahih li ghairihi ini yaitu dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka bersunggi atau menyikat gigi di setiap mengerjakan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Kehujahan hadis sahih, para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujah untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat apabila hadis kategori ini dijadikan untuk menetapkan soal-soal akidah. Perbedaan di atas berpangkal pada perbedaan penilaian tentang faedah yang diperoleh dari hadis ahad yang sahih, yaitu apakah hadis semacam itu memberi faedah qat'i sebagaimana hadis mutawatir, maka hadis-hadis tersebut dapat dijadikan hujah untuk menetapkan masalah-masalah akidah. Akan tetapi yang menganggap hanya memberi faedah zani, berarti hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan soal ini. Para ulama berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, menurut sebagian ulama bahwa hadis sahih tidak memberi faedah qat'i sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk menetapkan soal akidah. Yang kedua, menurut An-Nawawi bahwa hadis-hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim memberi kaidah qat'i. Yang ketiga, pendapat dari Ibnu Hazmi bahwa semua hadis sahih memberikan faedah qat'i tanpa dibedakan apakah riwayat oleh kedua ulama di atas atau bukan, jika memenuhi syarat kesahihannya adalah sama dalam memberikan faedahnya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam dari hadis hasan juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama hadis hasan lidzatih. Yang dimaksud dengan hadis hasan lidzatih ini adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah terpenuhi persyaratan hadis hasan. Yang 5, menurut Ibnu As-Salah, pada hadis hasan lidzatih para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalan belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Contoh dari hadis hasan lidzatih ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu pengetahuan karena selain Allah atau tujuan selain Allah, maka tempatnya di dalam neraka. Yang kedua itu hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur, tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tanpa adanya sebab yang menjadikannya fisik dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari sesuatu segi yang lain. Hadis hasan li ghairi ialah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya. Ia memiliki hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sanadnya hasan.
Jadi, hadis yang pertama itu terangkat derajatnya oleh hadis yang kedua, dan yang pertama itu disebut hadis hasan. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, hak bagi seorang muslim mandi di hari Jumat, hendak mengusap salah seorang dari mereka wangi-wangian keluarganya. Jika ia tidak memperoleh air cukup dengan wangi-wangian jika ia tidak memperoleh air. Hadis riwayat Ahmad. Hadis dapat menjadi hadis hasan li ghairi karena dibantu oleh hadis yang lain semakna dengannya, atau karena banyak yang meriwayatkannya. Kehujahan hadis hasan sebagaimana hadis sahih menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan baik hadis li dzatihi maupun hadis li ghairi juga dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dan soal penempatan rutbah atau urutannya yang disebabkan oleh kualitas masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.